lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Anime 39. Pada video ini saya akan melanjutkan mengupas cerita dari anime Mahoutsukai Reimeki episode 3 yang berjudul Sisi Asap Air Panas. Dapat disimpulkan pada episode ini kalau ceritanya menyangkut masalah pemandian air panas yang di sana mereka bisa mandi air panas tanpa busana. Dan kita lanjut saja ke ceritanya, silakan siapkan cemilan untuk menonton video ini biar kalian tidak merasa bosan mendengarkan penjelasan saya. Wakakakakaka. Diceritakan pada episode 3 ini kalau ada dua anak yang sudah ditangkap karena ikut campur urusan gereja dan dia tidak mau dikeluarkan dari akademi, hanya karena iming-iming sedikit uang. Mereka berdua menjadi intelijen. Roux Kristeisi mengatakan kalau kita melanjutkan perjalanan 4 orang saja karena Ku tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan tangannya, oleh karena itu Profesor Roux meminta Kud untuk menumbuhkan lagi tangannya. Kud marah dengan Roux dengan mengatakan kau kira tanganku ini adalah tugas. Roux mengatakan kalau sihir terdiri dari 4 bab, bab pemburuan untuk berburu, bab panen untuk pertanian, bab penangkapan untuk menjaga keamanan, bab perlindungan untuk menyembuhkan orang. Mendengar penjelasan dari Roux Kristase, Hort mengatakan kalau Roux pintar sekali. Roux menjawab kalau kami mendapatkan pustaka sifat selama bertahun-tahun. Buku pelajaran yang digunakan lama sekali adalah versi pustaka sifat. Kud berdiri dan mengatakan mustil. Kud mengetahui sihir bab perlindungan adalah bab yang paling banyak menggunakan energi sihir, karena sebelum jarinya tumbuh dia akan kehabisan energi sihir dan dia akan pingsan. Roux tersenyum, kita punya sabel di sini. Hort merasa senang karena jika ada sabel bersama mereka maka semua anggota murid khusus bisa menggunakan energi sihir sepuasnya. Hal itu dikarenakan tubuh sabel yang mengandung energi sihir yang tidak terbatas. Profesor Roux menanyakan siapa di sini yang paling ahli di bidang perlindungan. Sabel menunjukkan Kud adalah orang yang ahli perlindungan, namun Kud membantah kalau keahliannya adalah perburuan dan penangkapan. Sabel menjelaskan kalau Kud ditertawakan sebelumnya karena dia tidak pandai berburu meski penampilannya Kud bagaikan seorang pemburu. Kud menanyakan kepada Profesor Roux kalau dia harus berbuat apa. Roux menjelaskan kalau cara yang paling efisien yaitu dengan menyentuh selaput lendir sehingga pembuluh darahnya terasa, misalnya ciuman. Hort tidak setuju kalau Sabel dan Kud harus berciuman. Lalu Roux Kristeisi menyuruh lewat tangan saja, dan dia akan mengatur energi sihirnya, dan jika Kud tidak mau maka dia akan mendapatkan masalah besar. Roux Kristeisi menjelaskan energi sihir yang berlebihan akan menyebabkan darah menyembur keluar dari setiap lubang tubuh dan berakibat tubuh Kud akan mengalami kehancuran. Roux Kristeisi memegang tangan Kud dan tangan Sabel untuk memulai proses penyembuhan tangannya. Energi sihir dari tubuh Sabel mengalir ke tubuh Roux dan mengalir ke tubuh Kud. Roux Kristeisi menyuruh Kud untuk mengucapkan mantranya, namun Kud hanya diam dan menanyakan kalau ini bukan cuman dia seorang, karena merapal mantra di depan banyak orang Kud merasa malu. Roux Kristeisi marah dengan Kud dan dia mengatakan kalau merapal di depan banyak orang itu keren. Roux menyuruh Kud untuk memberanikan dirinya, dan pada akhirnya Kud memberanikan dirinya untuk merapal mantra di depan banyak orang. Setelah dia mengucapkan mantranya terlihat dengan jelas tangan Kud mulai melakukan generasi untuk tumbuh kembali dan dengan konsentrasi tinggi tangan Kud tumbuh dengan sempurna. Tidak hanya tangannya, ekor Kud juga tumbuh kembali dengan sempurna. Semua orang yang menonton merasa kagum dengan kemampuan tersebut. Mereka bertepuk tangan, dan salah seorang dari mereka mengatakan kalau mereka berempat dari Akademi Sihir. Roux Kristeisi berteriak kepada para penyair untuk bernyanyi sebuah lagu guna menghormati para penyihir, dan semua orang yang ada di sana bersukacita ria untuk menghibur diri. Setelah mereka berpesta, Roux Kristeisi mengajak murid-murid yang dibinanya untuk melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan mereka memasuki sebuah kota yang cukup besar, karena posisi mereka menghalangi jalan poros kota. Akhirnya Sabel terkena cipratan air dari kereta kuda yang melintas. Roux Kristeisi tertawa melihat Sabel yang kotor, dan dia menyarankan untuk mandi karena ada pemandian di kota ini yang sering Roux kunjungi. Tibalah mereka di kolam pemandian air panas. Sabel dan Kud mulai membersihkan badan mereka.
Ketika Mandi Sabel menanyakan kepada Kud kenapa dia mau menjadi penyihir, Kud menjawab kalau dia ingin bergabung ke pasukan instruksi sihir. Lalu Sabel menanyakan lagi kenapa kamu mau masuk pasukan instruksi sihir. Kud menjelaskan kepada Sabel tentang Raja Naga Kehancuran. Kud yang dulunya pernah berada di tenda sirkus pada saat itu dia terlibat bencana utara. Seorang sihir gila tiba-tiba mengumumkan kalau dia akan menghancurkan dunia dan daerah utara hancur hanya dalam satu malam yang membuat daerah utara penuh akan monster pada saat ini. Di sana pasukan instruksi sihir berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Ada orang yang menemukanku ketika masih dikurung di kandang. Orang itu tersenyum dan membebaskanku dari kandang dan orang itu pergi dari daerah utara. Lalu kemudian para sahir dan gereja berdamai dan menjadi pasukan instruksi sihir, dan jika Raja Naga Kehancuran adalah simbolnya maka itulah yang aku tuju. Setelah mendengarkan penjelasan Sabel, Sabel berkata sepertinya semua itu hebat. Kud menanyakan balik ke Sabel, kenapa dia mau menjadi penyihir, dan pada saat Sabel mau menjawab pertanyaan Kud, ada Roux Kristaisi datang ke pemandian mereka dalam keadaan bugil. Kud menanyakan kepada Roux kenapa dia ke sini. Roux hanya menjawab ya buat mandi. Kud menyuruh Roux untuk ke pemandian khusus wanita. Kud juga mengatakan kalau Roux cabul. Roux marah hanya karena dia bugil dia di-cap cabul oleh Kud. Roux mengatakan apakah umur remaja puber seperti kalian sangat ingin tahu, dengan melihat tubuhku yang indah membuat pedang kalian bergejolak akan gairah. Lalu Roux pergi dan membiarkan mereka bergejolak sepuas hatinya. Kud menjawab siapa yang bergejolak Profesor Bego. Kud meninggalkan pemandian dengan disusul Sabel. Ketika mereka membuka pintu alangkah terkejutnya mereka karena di depan pintu sudah ada Horde yang tanpa menggunakan busana. Kud dan Sabel menikmati betul pemandangan gratis yang mereka dapatkan. Sabel melepaskan handuk yang Sabel pakai untuk diberikan kepada Horde, namun wajah Horde menjadi merah dan pergi meninggalkan Kud dan Sabel dengan berteriak monster. Kud mengatakan kepada Sabel kalau pedangnya adalah monster. Setelah selesai mandi mereka melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan Kud menanyakan kepada Roux setelah bimbingan selesai apa yang akan dilakukan. Roux menjawab kalau dia akan menemui Luluk Rang seorang sahir yang menciptakan sihir dan yang menulis Pustaka Sifar. Dengan umur yang sudah 300 tahun Roux hanya ingin membuang rasa bosannya karena dia tidak bercinta, dan reproduksinya tidak berfungsi dan dengan tongkat Ludens bersamanya dia tidak tahu kapan ajal menjemputnya. Pada saat mereka sedang bercerita tentang misi perjalanan mereka, tiba-tiba ada anak kecil yang bernama Laios berlarian ke arah mereka. Laios yang ketakutan mengajak murid khusus untuk bersembunyi di batang pohon yang besar. Tidak lama mereka bersembunyi ada Om Harimau yang datang mencari Laios. Om Harimau adalah tentara bayaran yang dia mengetahui kalau Laios bersembunyi di lubang pohon, dan dia menggunakan pedangnya untuk menghancurkan sihir yang Laios buat untuk menutupi lubang pohon. Laios terjatuh, namun Kud yang sigap mampu menyelamatkan Laios. Tentara bayaran itu tahu kalau mereka adalah murid khusus dan dia memperingatkan kalau kalian tidak akan bisa merapal mantra tepat waktu. Lalu tiba-tiba Roux Kristaisi menyerang tentara bayaran itu dari atas pohon yang mampu dia tahan. Setelah berhasil mengalihkan perhatian tentara bayaran Roux memerintahkan muridnya untuk lari. Roux menanyakan kepada manusia harimau kenapa kamu tidak mengejar mereka. Aku tidaklah bodoh karena di saat aku berpaling darimu maka aku akan kehilangan ekor dan pantatku yang berharga. Manusia harimau menyarungkan pedangnya dan dia tidak mau melawan Roux karena dia adalah tentara bayaran dan kemungkinan dia akan kalah. Namun Roux tidak akan membiarkan manusia harimau untuk pergi begitu saja. Roux melihat ekor yang bergerak-gerak dan dia mengatakan kalau dia membunuh manusia harimau yang di belakangmu akan bergerak-gerak. Manusia harimau bersyukur karena Roux mengetahuinya, dan dia hanya ingin mengembalikan bocah yang kabur itu ke desa. Dia tidak mengejar mereka karena dia tahu kalau mereka menuju ke desa para rombongan pelatihan khusus. Manusia harimau mengetahui kalau tongkat yang dipegang oleh Roux adalah tongkat sihir Ludens. Roux mengatakan sejauh mana kau tahu tentangku. Namun manusia harimau bergegas pergi dan memperingatkan Roux untuk menyusul murid-murid yang berharga itu. Sementara murid pelatihan khusus dan Laios masuk ke desa, Laios menuju pendeta buta dan memeluknya. Pendeta mengkhawatirkan keadaan Laios dan mengingatkan Laios jangan menghilang seenaknya. Pendeta melihat rombongan murid khusus, Laios menjelaskan kalau merekalah yang menolong Laios dari kejaran tentara bayaran. Mereka adalah penyihir.
Dan cerita selesai.